Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di video pembelajaran kimia kelas 10 SMA Islam Plus Askia. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran kimia dan akan membahas tentang kelanjutan ya. Kalau yang lalu kita sudah membahas tentang hukum Proust. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hukum Dalton namanya ya. Hukum Dalton. Nah, kenapa disebut hukum Dalton? Karena penemunya hukum tersebut, hukum ini namanya adalah John Dalton ya, hukum Dalton. Nah, bagaimana hukum Dalton ini? Hukum Dalton ini disebut juga dengan hukum perbandingan berganda ya, hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan ganda ya. Hukum perbandingan ya, ganda. Nah, bagaimana bunyi hukumnya? Hukumnya ini bunyi tentang gini. Apabila dua unsur dapat membentuk dua macam senyawa atau lebih ya, untuk massa salah satu unsur yang sama banyaknya, maka massa unsur kedua dalam senyawanya berbanding sebagai bilangan-bilangan bulat dan sederhana. Apabila dua unsur dapat membentuk dua macam senyawa atau lebih, dan untuk massa salah satu unsurnya sama, maka massa unsur yang lainnya ini sebenarnya ada di dalam LKS ya. Nah, ada di LKS, nanti boleh kalau untuk lebih jelasnya bisa kalian baca juga di LKS halaman 46. Massa unsur yang lainnya itu berbanding sebagai bilangan ya, bulat, sebagai bilangan bulat ya, dan sederhana. Gitu ya. Jadi massa unsur, jadi dia ada dua ya. Contoh begini ya. Contoh misalnya ada unsur C dan unsur ya, kita tahu ya, ada unsur karbon dan juga ada unsur oksigen. Unsur karbon dan unsur oksigen ini bisa membentuk senyawa. Pertama kita kenal ada namanya senyawa CO2, karbon dioksida. Kemudian yang satu lagi ada senyawa CO. Nah, ini. Jadi unsur itu bisa membentuk, ini contohnya lagi ya kan. Misalnya ada unsur nitrogen dan unsur oksigen. Unsur nitrogen di sini bisa membentuk apa? NO2. Nah, ada juga yang bisa membentuk N2O3. Ada juga nanti bisa membentuk N2O5. Ya, jadi N2O3. Jadi ini berlaku pada unsur-unsur yang seperti ini ya. Jadi nanti ada unsur-unsur yang bisa dia membentuk senyawa yang lebih dari satu macam gitu. Kalau yang CO sama CO2 ini bisa membentuk dua unsur. Kalau yang N dan O bisa membentuk NO2, N2O3 dan N2O5. Kayak gitulah ya kira-kira penerapan hukum Dalton. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya di dalam soal? Kita lihat dulu di LKS ya. LKS halaman 51. LKS halaman 51. Nah, di sana ada di nomor 10 ya. Ini kalau di apa ini? Jarang sebenarnya ya. Jarang terjadi atau muncul di soal SBMPTN ya. Sering dulu di soal ujian nasional. Tapi sekarang udah jarang muncul. Tapi untuk kalian ketahui itu nggak apa-apa ya, jenis karena ini hukum dasar dalam kimia. Sekarang kita lihat ya nomor 10 ya. Unsur A dan B membentuk dua macam senyawa. Jadi nanti ada unsur A ya dan unsur B gitu ya. Ada unsur A dan unsur B. Kemudian dia membentuk
dua macam senyawa, ya kan? Unsur A dan unsur B ini bisa membentuk dua macam senyawa, yaitu senyawa 1 dan senyawa 2. Nah, di sini Bapak tuliskan, ini dia bisa membentuk senyawa 1 dan senyawa 2. Langsung aja ya. Senyawa 1. Kemudian yang ini senyawa 2. Senyawa 1 dan senyawa 2. Oke, kita terus ya di sini ya. Senyawa 1 dan senyawa 2 ya. Kemudian kita lihat di sini, ini ada unsur A. Kemudian ada unsur B. Ya. Unsur A dan unsur B. Jadi senyawa 1 unsur A-nya berapa, senyawa B unsur A-nya berapa, gitu ya. Nah, kita lihat lagi di sini apa yang diketahui dari soal tadi, bahwa katanya unsur 1 mengandung 25% A. Senyawa 1 mengandung 25%. Jadi di sini senyawa 1 A-nya ada 25%. Kemudian senyawa 2 mengandung 20%. Jadi senyawa 2 20%. Maka jika unsur B, perbandingan massa unsur B sesuai dengan, nah, yang ditanya di sini berapakah perbandingan massa unsur B, gitu ya, unsur B. Nah, berapa perbandingan massanya? Maka kita jawab di sini. Cara menjawabnya bagaimana, Pak? Cara menjawabnya itu mudah sebenarnya ya. Oke, kalau kamu tahu senyawa 1 itu penyusunnya A dan B, senyawa 2 juga penyusunnya A dan B. Kalau A-nya 25%, berarti B-nya berapa? Berarti B-nya kan 100%, sisanya itu dikurang 25. Kan gitu. Berarti dia 75%. Gitu ya. Jadi unsur B ini adalah 100 dikurang dengan persen A. Ya, 100 dikurang persen A. Kan gitu, karena totalnya 100% ya. Jadi dia 75. Jadi kalau senyawa 2 ini kan 20%. 100 kurang 20%. Berarti berapa persen? 80%. Oke, kita dapat sini B-nya 75 dan 80 untuk senyawa 1 dan 2. Kemudian perbandingan massa B. Kalau yang ditanya perbandingan massa unsur B, ini artinya massa A sama. Massa A-nya sama. Nah, sementara di soal A-nya nggak sama, yang 1 25, yang 1 20. Maka disinilah trik menjawabnya ya. Jadi si A ini kan 20 ya. Jadi si A yang pertama ini kan 25. Ini kan 20. Jadi supaya sama, kita kali berapa ini si A dan si B-nya. Nah, nanti kita dapatlah A yang baru dan B yang baru. Jadi kita kali berapa? Si A dan si B-nya. Jadi 25 sama 20, berapa KPK-nya? Kalau 50 nggak bisa ya. 50 nggak bisa, 100 ya. Nah, ini supaya 100, 25 kita kali berapa? Kita kali 4. Sementara yang 20 kita kali 5. Nah, jadi kita kali 4 dan kita kali 5. Lalu bagaimana hasilnya? Kalau kita kali 4, si A-nya jadi berapa? 4 kali 25, 100%. Ini juga jadi 100%. Kemudian 4 kali 75, 75 kali 2, 150. 150 kali 2 lagi, 300 ya. Ini 300 berarti. Nah, kemudian senyawa 2 berapa? 5 kali 80. 5 kali 8 berapa? 40. 400. Berarti A-nya jadi sama. Ya, jadi A dan B-nya jadi sama. Ini untuk senyawa 1, ini senyawa 2. A senyawa 1 kalau kita sederhanain berarti jadinya 1 berbanding 3. Ya kan? Kalau dia senyawa 2-nya 1 berbanding 4. Berarti jawabannya senyawa 1 dan senyawa 2 3 berbanding 4. 3 berbanding 4, inilah jawabannya. Nah, di soal ada 3 berbanding 4, yaitu opsi yang E. Seperti itu ya untuk
hukum Dalton ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanya di grup kita atau di kolom komentar ya. Terima kasih.